Halo, jumpa lagi dengan saya Bapak Mustafa, tetap di channel Ahmad Mustafa, channelnya tentang dunia peternakan, baik itu ayam, sapi, kambing, ataupun itik kawan. Oke, salam sejahtera, salam ngarit untuk yang apa itu peternak kambing, domba, ataupun sapi. Salam sukses untuk semua peternak Indonesia. Oke, kawan-kawan, kita akan meneruskan yaitu pembahasan tentang kunci sukses atau tips sukses dalam beternak kambing, domba, dan sapi. Oke kawan-kawan, langsung saja. Kemarin kita sudah tentang membahas yaitu tentang bibit kambing, domba, ataupun sapi yang bagus untuk dibuat breeding ataupun fattening ataupun yaitu penggemukan. Oke kawan-kawan, dalam dunia penggemukan yaitu pakan itu yang diperlukan utamanya, karena kita mengejar target yaitu dicepatkan gemukannya tergantung kita mau yang berapa bulan, itu terserah kita yang meminitnya kawan. Untuk pakan yang standar yaitu adalah dengan protein 12%, dengan titiknya itu 64% ataupun 60, itu sudah standar, itu paling bukan cukup lama itu kawan-kawan, itu bisa 1 tahun ataupun paling cepat itu 8 bulan. Oke kawan-kawan, tergantungnya kita ya, sebenarnya itu penggemukan itu tergantung kita. Kitanya itu maunya yang gimana, mau yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, itu kawan-kawan. Setelah itu yang pakannya itu yang 12 dan titiknya 64, itu sedikit lama. Kalau yang mau cepat ya harus di atas 14% kawan-kawan, misalnya 16 dengan tidak 64, kadar lemaknya 8%, itu harus kawan-kawan. Soalnya protein itu kalau proteinnya itu 16, berarti kadar lemaknya harus 8%. Nah kawan-kawan, jadi separuh protein itu berarti kadar lemaknya harus separuhnya. Jangan kadar lemaknya tinggi, proteinnya rendah, TDA-nya tinggi, itu tidak akan cepat gemuk. Itu hanya akan menjadi lemak. Jadi untuk prosesnya itu akan lebih panjang lagi. Oke, sambil merokok ya kawan-kawan, soalnya saya pecinta rokok kawan-kawan. Untuk yang breeding, bibit itu sama dengan penggemukan, cuma kalau breeding itu kita mainnya hanya sekedarnya saja, cukup yang pakai proteinnya itu 10% saja ataupun yang 12% saja, karena breeding itu sebenarnya untuk pakan konsentrat ataupun yang lain. Kalau breeding hanya sebagai tambahan gizi, yang full itu yang harusnya hijau, jangan yang pakan kering atau konsentratnya itu yang full, soalnya itu nanti akan menjadi gemuk dan juga akan menjadi macir. Kalau bahasanya kita itu biasanya macir atau tidak akan pernah beranak. Jadi kalau kawan-kawannya itu pakai konsentrat ya beli bisa, tapi ya pakai yang proteinnya rendah aja untuk yang breeding. Ataupun mau yang breeding cukup tambah dengan beratul, itu aja sudah cukup sebenarnya kawan-kawan. Beratul itu cukup bagus juga, tapi yang halus kawan-kawan, jangan yang kasar. Terus kalau mau lagi ditambah lebih halus, ditambah jagung ataupun kedelai ataupun yang lainnya, tergantung tempat kawan-kawannya itu ada. Oke, untuk sapi itu sama, tinggal
pengolahannya. Untuk rumput sapi itu kalau bisa ya pakan damen atau jerami itu ya sedikit saja, yang lebih banyak itu rumputnya aja untuk breedingnya. Jadi full hijauan, tapi damen ataupun jerami padi itu sedikit saja. Itu hanya sebagai apa ya kawan-kawan, sebagai campuran hijauan yang lainnya seperti suget lapangan, suget kacang, itu bisa dicampurkan dengan jerami, tapi jeraminya sedikit saja, yang lainnya itu yang untuk sapi penggemukan itu paling paling bagus dengan proteinnya itu 18%, dengan tidaknya 64, dengan lemaknya 9%. Gitu kawan-kawan ya, kunci suksesnya itu begitu. Untuk penggemukan breeding sapi, domba ataupun kambing itu sama sistemnya. Untuk pengobatan kawan-kawan jangan lupa, walaupun kita sudah bermain di breeding sama fattening ataupun penggemukan, vitaminnya itu harus ada. Jadi vitamin mineral gitu harus ada kawan-kawan. Jangan hanya wah ini sudah diberikan ini, diberikan makan ini, tapi kok enggak cepat gemuk-gemuk. Ternyata ada yang vitaminnya itu tidak dikasih, cuma pakannya itu aja terus untuk mengembangkan vitaminnya tidak masuk. Contoh vitamin itu banyak seperti B12, B kompleks, vitamin D, vitamin K, itu sudah banyak yang jualan di toko-toko peternakan. Itu yang terpenting kawan-kawan, vitamin. Terus gejala, kita harus juga tahu gejala-gejala apa itu sakitnya hewan, seperti kalau yang flu, batuk sama pilek itu kan mudah dideteksi kawan-kawan, tapi kalau cacing itu yang sulit dideteksi. Terus sama kutu juga, sama busik. Kalau kita itu mengatakannya busik itu sebenarnya gatal untuk hewan. Kalau cacing itu kita pakai urung zolka ataupun urung selbi. Sebelum kita beri pakan, kita berikan obat dulu, yaitu obat cacing, urung zolka atau urung selbi, dengan ditambah injek ivermectin kawan-kawan. Kalau untuk kutu ataupun tumor, kalau kita menyebutnya itu tumor kawan-kawan ya, gitu kita mandikan pakai sabun wing. Nah, terus kita hendak basuh sama 1 hari dulu, baru besok kita akan mandikan lagi. Ataupun yang pakai apa itu yang lainnya, bisa pakai kututok ataupun sampo-sampo yang lain yang ada di toko-toko peternakan untuk kutu. Kalau untuk apa itu busik, itu sebenarnya tergantung busiknya kawan-kawan. Busiknya itu apa ya, banyak atau dikit, karena itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan kambing kita. Kalau domba itu kan tiap per 3 bulan ataupun 2 bulan itu kan sudah dicukur kawan. Jadi masalah yang terbanyak itu sebenarnya di kambing. Tergantung perawatannya sebenarnya kawan-kawan. Kalau kita untuk breeding itu 1 bulan sekali dimandikan itu bagus. Tapi kalau untuk fattening atau pembukaan itu kalau bisa 1 bulan setelah datangnya di apa itu di kandang kita mandikan kawan-kawan. Soalnya kita juga berjaga-jaga apa itu, kambing itu membawa kutu ataupun yang lainnya, supaya tidak terlalu menular kepada hewan-hewan yang ada di kandang kita, kambing-kambingnya di kandang kita. Soalnya itu yang sangat sulit dideteksi. Kadang itu kita sudah memberikan pakannya itu banyak, tapi kok enggak cepat gemuk, tapi kok enggak cepat apa itu
tak kawin ternyata kok tetap kurus, ternyata di dalamnya kambing itu ada yaitu cacing. Itu juga bisa dengan kita mengecek kalau cacing itu biasanya bulunya itu cepat rontok kawan-kawan, itu biasanya cacing. Ya untuk pengobatannya kita pakai obat cacing, tapi sebelum kita pakan kita kasih obat cacing dulu. Untuk takaran obat cacing ya ada di ada di lembarannya obat cacing. Nah, terus yang kedua yaitu kutu. Kutu kok tetap ya sama, cuma kalau kutu kalau kita lihat kan itu bisa dilihat, oh ini jenisnya kutu, jadi kita harus memandikannya kambing tersebut biar kutunya itu hilang pakai kutu tok ataupun yang lainnya. Tapi kawan-kawan kalau mau memang cepat, mau itu entah pengobatannya itu pakai itu cacing, kutu ataupun busik, itu paling cepat itu pakai injek. Itu kalau menurut saya itu kita tidak disponsori oleh Warmisten apa sebagainya lain, cuma kita kasih tahu kunci-kunci sukses dalam beternak kambing, domba ataupun sapinya. Mungkin itu kawan-kawan tips dari saya biar kita itu sukses dalam beternak sapi, domba ataupun sapi, domba ataupun kambing kawan-kawan ya. Nah, itu adalah peternakan yang gampang, bisa dibuat sampingan, bisa dibuat fokus usaha, bisa tergantung kita kawan-kawan usahanya itu maunya gimana. Mau yang banyak kita ya harus fokus, kalau yang sampingan kita bermain, kalau bisa waktu kita mencari pupuk ataupun membuat pakan yang konsentrat yang kita tahu dengan bahan-bahan yang kita tahu. Oke kawan-kawan, untuk progres fattening, breeding ataupun penggemukan itu kalau yang hitung-hitungan tepat, mau untung cepat ya pakai penggemukan. Cuma kalau mau yang untuk sampingan ataupun yang istilahnya tabungan ataupun itu pakai yang breeding saja kawan-kawan. Soalnya untuk jangka waktu breeding itu 8 bulan. Kalau alhamdulillah 8 bulan itu bisa beranak, itu sudah sapel dan sapenya. Kalau pas harga bagus untuk jantan biasanya kambing, kalau di kita ya harga paling bagus itu 8.800.000 itu untuk sapian. Kalau betinnya sekitaran 850, itu harga bagus ya kawan-kawan, bukan patokan harga, cuma itu harga yang bagus kalau pas musimnya bagus untuk jual beli kambing. Untuk jual beli kambing itu kalau bisa waktu harga murah itu usahakan ditahan dulu kawan-kawan ya, jangan langsung dijual. Walaupun kita butuhan ya jangan langsung dijual, ditahan dulu menunggu harga naik lagi. Biasanya kalau menunggu harga naik itu sekitaran 1 bulanan itu biasanya sudah naik, atau di akhir-akhir bulan seperti bulan Desember ini insya Allah nanti akan naik ya kawan-kawan. Untuk breeding kambing, kalau anak sudah keluar anak itu saya akan tetap anaknya itu dikasih susu formula dengan sistem sehari 3 kali ya kawan. Jadi anak breeding dari kambing itu nanti tidak akan lupa dengan puting induknya.
Ketika sudah lahir anaknya itu eh, dikenalkan dulu dengan puting induknya, biar biar anaknya itu tahu oh di sini loh puting induknya untuk minum susunya. Tapi kita harus tetap menambahkan susu formula supaya anak-anaknya itu cepat besar dengan takaran sekali minum itu cukup 50 ml saja. Untuk sehari berarti kalau sehari 3 kali cukup 150 ml itu untuk satu kambing ya kawan-kawan, satu anakan kambing ataupun satu cuplek. Nah itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekian dulu video dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Salam sukses, salam selalu, salam dana, dan salam merit, serta salam kehilangannya kemudian. Oke, terima kasih. Saya Bapak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.